التوبة المشروع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bapak hadirin wa hadirat jamaah salat subuh Masjid Baitul Salam yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah syukurillah kita bisa kembali hadir bertemu pada subuh pagi hari ini di Masjid Baitul Salam dalam kajian kita setiap Ahad kedua, yang insya Allah kita lanjutkan kajian kita tentang kaidah-kaidah fikih. Sebagaimana biasa, mari kita membuka ta'lim kita dengan baca surah Al-Fatihah, surah pembuka, sebagai wasilah kita mohon kepada Allah Ta'ala agar membukakan hati kita sehingga kita bisa menerima ilmu dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lalu kita telah membahas kaidah fikih, kaidah utama yang disebut dengan al-qawaid al-fiqhiyah al-kubra atau al-qawaid al-kubra. Kaidah yang paling besar ada 5. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, kemudian al-yaqinu la yazulu bisyak, kemudian ad-dararu yuzal, kemudian yang keempat al-masyaqqatu tajlibu taysir, dan yang kelima adalah al-'adatu muhakkamatu. Kaidah yang pertama yaitu al-umuru bimaqasidiha, segala perkara hukumnya ditentukan oleh maksud dan niat. Sudah kita bahas. Kemudian yang kedua al-yaqinu la yazulu bisyak, sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan keyakinan dan kepastian itu tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Nah, kemudian kaidah yang ketiga ad-dararu yuzalu, segala hal yang membahayakan harus dihilangkan. Dan yang keempat al-masyaqqatu tajlibu taysir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Dan yang kelima al-'adatu muhakkamah, kebiasaan bisa dijadikan sebagai rujukan hukum. Kaidah pertama, kedua, dan ketiga sudah kita bahas, yaitu al-umuru bimaqasidiha, al-yaqinu la yazulu bisyak, dan ad-dararu yuzal.
Ini kita masuk ke pembahasan kaidah yang keempat, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Al-masyaqqah adalah kesulitan, ya, tajlibut taisir mendatangkan kemudahan. Jika kita pelajari hukum-hukum Islam, maka kita akan dapati, ya, bahwasanya semua hukum Islam itu dapat dan mudah untuk diamalkan. Tidak ada satupun hukum Islam yang mustahil atau sulit untuk dilaksanakan. Kalau seandainya pun dalam pelaksanaannya ada kesulitan, maka pasti akan ada kemudahan. Pasti. Baik itu bab ibadah ataupun bab muamalah. Karena tujuan Allah Ta'ala membuat hukum adalah untuk ditaati. Dan tidak mungkin dapat ditaati kalau di luar batas kemampuan manusia. Tidak mungkin. Bagaimana hukum bisa ditaati kalau di luar batas kemampuan manusia? Bahkan kalaupun masih dalam batas kemampuan, namun terdapat kesulitan dalam melaksanakan hukum tersebut, pasti ada kemudahan. Karena memang tujuan hukum itu adalah agar manusia merasa kalau dirinya adalah hamba yang tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Itu tujuannya. Sehingga manusia tidak lupa diri kalau dia manusia, bukan Tuhan. Dia diatur, bukan mengatur. Itu prinsipnya. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, u'budu, kita menerjemahkannya sembahlah. Ya, kalau kita urutin asal katanya abada ya'budu, dari kata abdun. Apa sih abdun? Budak. Berarti kita ini di hadapan Allah adalah budak. Mungkin bahasa budak zaman sekarang nggak langsung terasosiasi. Kenapa? Ya karena nggak ada budak zaman sekarang. Tapi kalau ketika ayat ini turun, tentu kalimat budak itu sudah langsung dapat dipahami. Seperti apa budak itu? Ya, budak itu kan sama tuannya sepenuhnya patuh, turut taat. Apapun yang diperintahkan pasti dikerjakan. Ya, pasti, nggak mungkin enggak. Nggak ada namanya budak melawan. Kalau budak melawan, oh bahaya itu. Ya, ini kalau konteksnya saat ayat ini turun ya. Apalagi sebelum ayat ini turun, seperti apa perbudakan, ya Allah. Apalagi perbudakan yang ada di negara apa, di Eropa ya. Kalau kita baca sejarahnya ya, benar-benar manusia seperti hewan diperlakukannya. Gitu. Ya, tapi Allah telah angkat derajat manusia. Tidak boleh jadi budak buat manusia, hanya boleh jadi budak buat Allah Ta'ala saja. Nggak boleh. Makanya perbudakan yang ada pada saat itu ya diatur sedemikian rupa, walaupun status hukumnya budak, tapi diangkat derajatnya sebagai manusia, bukan sebagai hewan. Ya. Rasul berwasiat kepada kaum muslimin, orang mukmin yang punya budak, agar memperlakukan budaknya seperti memperlakukan saudara sendiri. Dikasih makan yang sama, dikasih pakaian yang layak, dikasih tempat tinggal juga yang pantas, dan seterusnya. Diangkat derajatnya. Ya, seperti itu.
Dan segala macam hukum dibuat dengan tujuan untuk memerdekakan budak, sehingga manusia hanya menjadi budak kepada Allah Ta'ala. Jadi ada gambarannya seperti apa budak itu. Nah, kita ini manusia budaknya Allah, Abdullah, hamba sahayanya Allah Ta'ala. Ya, jadi kita harus patuh dan taat kepada segala hukum yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Nah, untuk bisa taat, ya tentu hukum itu harus berada dalam batasan kemampuan manusia. Ya, harus. Kenapa? Ya tadi, kalau di luar batas kemampuan manusia, ya tentu nggak akan bisa ditaati. Makanya ada pepatah mengatakan, idza aradta an tuta'a fa'mur bima yustata'. Kalau kamu mau ditaati, perintahlah sesuatu yang mereka mampu. Jadi jangan kita perintahkan di luar batas kemampuan, gimana mau ngerjainnya? Ya. Dari sinilah timbul kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Al-masyaqqah, ya, kesulitan, ya, tajlibu mendatangkan at-taisir, kemudahan. Namun perlu diingat juga, nggak mutlak ya setiap kesulitan ya mendatangkan kemudahan. Karena hidup ini kan memang tugas, pasti ada yang berat-berat juga. Kalau semuanya ringan bukan tugas namanya. Hidup ini kan juga ada ujian. Ya, kalau semuanya mudah bukan ujian namanya. Ya, jadi kalau saya bilang ke mahasiswa saya begitu. Ya, kalau semua soal ujian mudah bukan ujian saya bilang. Ya kan? Saat bikin soal yang gampang-gampang ya. Ya kan? Ya, kalau semuanya gampang bukan ujian namanya. Emang kamu nggak malu dikasih pertanyaan gampang-gampang semua? Itu ada pertanyaan yang mudah, yang sedang, dan yang sulit, ya kan? Dan ada batasan soal yang dalam batasan semua bisa jawab, nah kan begitu. Ya, di setengah dari soal itu semua bisa jawab. Kenapa? Ya biar semuanya minimal dapat nilai setengah dari semua kan gitu. Tapi kalau yang mudah aja nggak bisa jawab, berarti nggak belajar. Gitu. Yang mudah aja nggak bisa jawab, berarti nggak belajar. Tapi nanti tentu ada yang nilainya, ada yang tingkatnya lebih sulit, ada yang paling sulit. Nah, yang paling sulit nih buat yang pinter-pinter nih gitu kan. Kalau semuanya mudah, yang pinter, ya soalnya gampang banget nah kan gitu. Ya. Nah, yang sulit banget ya buat yang pinter-pinter, yang nggak pinter-pinter nggak apa-apa nggak jawab. Yang penting sebagian bisa jawab, kan gitu. Ya. Jadi nggak bisa juga semua masyaqqah itu lantas mendatangkan kemudahan. Tentu ada masyaqqah, ada kesulitan-kesulitan yang memang ya perkara yang daruriyat, perkara yang harus tidak mau tidak. Misalkan contohnya bekerja, nyari nafkah, nyari rezeki, itu kan masyaqqah kan. Nah, kalau seandainya tajlibu taisir, tidur aja di rumah kan nggak mungkin, ya kan? Kan ada nafkah kan berat, ya. Yang dari pagi sampai sore, ada yang dari sebelum matahari terbenam sampai matahari terbenam kan gitu, ya kan? Ada yang ngangkut barang benda berat, ya, sampai berkeringat dan seterusnya. Ada yang capek mikir, ya. Duduk memang tapi pusing mikirin. Kenapa? Ya emang kerjanya mikir, ya seperti desain misalkan, ya seperti orang-orang yang kerja di IT itu kan mikir kan. Ya, capek juga sama ya, kalau nggak capek enggak ya. Nggak nyari nafkah. Ada yang kerjanya terpaksa harus malam hari, di saat orang harus tidur dia harus kerja gitu. Ya, nah ini kan masyaqqah juga, tapi masyaqqah yang tidak boleh tidak terjadi gitu. Ya kan? Nah, namun umumnya masyaqqah tersebut masih dalam batas kemampuan manusia.
Nah, masyaqqah yang bisa mendatangkan kemudahan adalah masyaqqah yang fauqal ada, yang di atas batas kemampuan secara umum, di mana manusia kalau memaksakan diri tentu akan terasa berat, misalkan sakit yang menjadikan orang boleh menunda puasanya gitu. Karena kalau dia sakit tetap puasa, ya tentu ini berat ya, seperti itu. Atau misalkan sholat yang mestinya berdiri tapi karena lututnya sakit ya, kalau dia harus diri, duduk dan seterusnya, maka dia boleh sholat dalam keadaan sambil duduk ya, begitu. Itu yang ya, jadi pertama tadi kita katakan tidak semua masyaqqah ya tentu mendatangkan kemudahan atau keringanan ya, karena dalam hidup ini tentu ada masyaqqah yang tidak boleh tidak ya, ada kesulitan yang memang harus kita pikul, nggak mungkin kita abaikan, kita lepas ya. Kemudian masyaqqah yang mendatangkan kemudahan ya, itu kalau memang di atas batas kemampuan umumnya manusia. Seandainya dia paksakan, ya tentu akan terasa berat, seperti ya puasa saat sakit, ya sholat saat sakit, ya kan begitu. Ya, bahkan kalau misalkan karena lagi demam nggak bisa pakai air, kalau dipaksakan bisa menggigil. Ya. Kalau lagi demam tinggi kan kena air dikit aja kan. Menggigil banget kan, nah itu maka boleh tayamum dan seterusnya ya gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, masyaqqah yang mendatangkan kemudahan adalah masyaqqah yang memang tidak ada dalil yang secara khusus mengharuskan manusia memikulnya. Misalkan puasa termasuk masyaqqah, puasa termasuk berat ya, apalagi yang biasa ya, mungkin kalau udah biasa ya nggak terlalu berat ya, tapi kan yang pasti menahan haus, menahan lapar untuk durasi yang cukup panjang ya, dari subuh sampai maghrib. Nah, apalagi tempat-tempat tertentu yang terkadang siangnya panjang banget ya, tempat-tempat tertentu ya siangnya panjang ya. Kalau dapat bulan Ramadannya musim panas di bagian utara, ya subuhnya jam 4, maghribnya jam 8, kan panjang banget. Nah itu kan terasa tuh ya, kalau kita sih alhamdulillah ya, yang paling 13 jam ya, 14 paling panjang ya kan, subuh jam 5, maghrib jam 6 ya, kata-kata kan begitu, enggak ya, masih ya namanya alhamdulillah katanya, karena di khatulistiwa. Apalagi emang yang sudah terbiasa puasa gitu, bahkan mungkin merasa nyaman karena badannya terasa ringan ya. Tapi bagi yang nggak terbiasa, masih banyak kita lihat orang yang buat puasa ya, di jalanan yang buat puasa, padahal secara fisik sebenarnya manusia sanggup puasa ya. Ahli-ahli juga sudah menjelaskan ya, dimana manusia mungkin dan sanggup ya untuk tidak makan sampai 12 jam, sanggup makan hanya 2 kali sehari, itu masih aman, aman. Ini kan tergantung kebiasaan ya. Kalau kebiasaan dikit-dikit makan ya cepet lapar juga gitu. Tapi kalau yang makannya jarang-jarang ya justru malah dia merasa ringan badannya ya. Jadi kalau seandainya masyaqqah tersebut memang ada dalil yang mengharuskan kita memikulnya, ya nggak dihapus masyaqqah tadi. Ya, bangun subuh di musim dingin, di sini nggak ada musim dingin. Kalau di musim dingin banget bangun subuh, itu buat wudhu kena air dingin aja. Apalagi sampai kalau subuhnya ke masjid dingin-dingin. Ya Allah ya, itu. Ya.
Nah, tapi itu masyaqqah yang memang harus dijalani, ya. Haji, ya kan, berat kan, harus tawaf keliling, sa'inya lagi, ya, belum nanti lempar jumrohnya, benar-benar melelahkan, belum lagi ya butuh biaya yang tidak sedikit. Berarti dia harus kerja keras mengumpulkan harta agar bisa haji. Itu kan semua masyaqqah. Nah, ada juga masyaqqah yang memang harus juga. Contohnya apa? Jihad yang mengorbankan nyawa. Sekarang taruhannya nyawa kan? Nah, jadi maksud saya nggak mau jihad, ya kan? Ngapain? Termati, ya kan gitu. Lah kalau misalkan nggak ada jihad sama sekali, agama hilang. Agama akan hilang seperti itu. Maka tetap amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini kan masyaqqah. Harus berhadapan dengan pelaku-pelaku kemungkaran, ya kan? Ini kan beresiko. Masyaqqah berat, ya. Jadi pemimpin, kan berat banget tuh jadi pemimpin. Ya, tentu bagi yang merasa jabatan itu amanah ya. Kalau bagi yang merasa jabatan adalah prestis, malah berebut ya untuk jadi pejabat, berebut jadi pemimpin, kalau perlu keluar duit malah ya, kan aneh juga ya. Kalau dipikir-pikir ya, kalau dipikir-pikir, kita di rumah sebagai kepala rumah tangga aja mikirin keluarga udah berat ya, mikirin anak yang butuh ini, butuh itu, dan ya. Nah ini jadi kepala negara, kan mikirin rakyatnya. Ya kan, ratusan juta manusia, gimana jangan sampai datang lapar. Mestinya kan begitu ya. Tuh kapan tidurnya kalau begitu kan, gak sempet tidur. Apalagi pergi jalan-jalan ya, gak sempet dah. Ya kan, apalagi ada rakyatnya yang kena musibah, pusing udah. Itu kalau yang benar-benar ya merasa ya jabatan itu amanah, yang nanti di akhirat dia akan ditanya. Makanya Umar bin Khattab nggak mengizinkan anaknya jadi pemimpin, nggak mengizinkan, nggak diizin, nggak boleh. Dia berwasiat, ya kan? Ya, nih silakan pilih 6 orang, salah satu dari 6 orang silakan pilih. Di antaranya ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Tapi jangan pilih anak saya. Tuh, sampai begitu ya, kenapa? Dia tahu berat jadi pemimpin, amanah. Ya, amanah. Makanya Umar bin Khattab nggak mau. Ya, anaknya jadi ya khalifah, nggak mau, jangan, nggak dikasih, berat. Ya, seperti itu. Ya, tapi kan kebanyakan manusia memandang jabatan tuh enak gitu ya. Enak, bisa nyuruh-nyuruh orang, ya kan? Bisa ngatur-ngatur orang, ya kan? Kekayaan negara dia ngatur, begitu. Padahal sebenarnya bakal jadi hakim. Apalagi jadi hakim, harus benar-benar paham kasus, paham masalah, harus bisa memastikan kebenaran itu ada di mana. Berat, ya, berat itu, ya, sangat-sangat berat. Coba bayangin kalau misalkan keputusan yang harus diambil adalah hukuman mati misalkan, berarti kan keputusan dia bisa menghilangkan nyawa orang. Kan nggak sembarangan kan? Ya, namanya hukuman pastikan akan ada kerugian, mungkin hukumannya fisik, mungkin hukumannya harta, yang pasti ada kerugian. Berat jadi hakim itu, masyaqqah berat. Ya, tapi herannya kenapa orang berebutan juga jadi hakim ya, gitu, seperti itu. Makanya ulama-ulama dulu dipaksa jadi hakim, dipaksa, nggak mau mereka jadi hakim, walaupun ilmunya tinggi. Abu Hanifah dipaksa dulu baru jadi hakim, dipaksa dulu, ya, dipaksa, benar-benar dipaksa. Apa? Ya nggak ada lagi orang lebih pintar dari kamu, udah kamu jadi hakim. Ya. Kalau bukan karena dia tahu taat sama pemimpin wajib, nggak mau juga. Ya udah, dipaksa. Gitu. Nah kalau kita mau jadi hakim sampai mau nyogok gitu, karena aneh juga memangnya. Ya. Kok menceburkan diri dalam masyaqqah, ya kan? Dalam kesulitan,
bahkan rela harus keluar duit. Aneh juga emang gitu. Padahal masyarakat itu kebayang ya. Jangan kan jadi hakim ya, jangan jadi hakim ya. Saya orang nanya hukum aja kan, kalau ada sengketa ada buat itu ya kan, karena kita harus pastikan tidak ada pihak yang terzolimi ya. Nah itu ya. Nah, dari sekian banyak masyarakat, makanya Allah bikin segala macam bentuk kemudahan dan keringanan. Karena secara umum memang Allah Ta'ala menginginkan kemudahan. Ya, dalam surah Al-Baqarah misalkan Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Tegas, Allah nggak menginginkan kesulitan, nggak menginginkan. Kalau manusia kan terkadang ya Allah ya, negara pajakin ini, pajakin itu, pajakin ini, pajakin itu, ya Allah, tanpa melihat apakah rakyatnya sanggup apa kagak, kan begitu kan, nggak lihat, emang dilihat rakyat sanggup kagak. Nggak pikirin, yang penting pajak, udah gitu aja ya, nggak dipikirin ya, begitu. Nah, sementara Allah Ta'ala sebaliknya menginginkan kemudahan. Dalam surat An-Nisa, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin meringankan kalian, meringankan. Allah nggak ingin memberatkan ya, karena manusia diciptakan lemah ya. Wa yad'anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim, dan Allah letakkan ya segala macam beban dari orang mukmin dan belenggu-belenggu yang mengikatnya. Jadi Allah ingin manusia itu sebebas mungkin tanpa banyak beban, sebebas mungkin tanpa banyak beban. Ini poinnya. Kalaupun ada ikatan-ikatan, itu tidak lebih dari sekedar untuk melindungi hak yang lain. Itu kaidahnya begitu. Jadi Allah ingin manusia itu sebebas mungkin, sebebas mungkin. Kalaupun ada ikatan-ikatan, itu tidak lebih dari sekedar untuk melindungi hak orang lain. Itu aja. Ya, kenapa? Ya karena manusia kalau nggak bebas nggak berkembang. Manusia kalau nggak bebas, dunia ini nggak akan maju. Ya, makanya kebebasan Allah kasih seluas mungkin dengan batasan tidak merugikan orang lain. Nah itu poinnya. Termasuk nggak bukan diri sendiri ya. Kan kaidah yang sebelumnya kan adara yuzal. Segala hal yang membahayakan harus dihilangkan, kan gitu. Itu poinnya. Jadi poinnya manusia sebebas mungkin. Makanya aturan yang Allah bikin nggak banyak. Kalau kita baca Al-Quran ya, yang 30 juz tuh ayat hukum tuh nggak sampai 10%. Ayat hukum ya, itu nggak sampai 10% dari total ayat Al-Quran, nggak sampai 10%. Ayat hukum. Yang paling banyak ayat tentang apa? Tentang akidah, tentang ibrah, pelajaran, kisah umat-umat terdahulu. Nah, itu yang paling banyak tuh. Itu yang paling banyak. Ya. Sementara ayat hukum itu nggak sampai 10%, nggak sampai. Ya, dari 6.666 ayat, itu ayat hukum nggak sampai 10%-nya. Itu udah semua tuh, ibadahnya, muamalahnya. Bahkan sebagian masalah Allah kasih hukum yang longgar, yang hanya kaedah-kaedah umum aja. Kenapa? Karena Allah tahu dalam masalah ini manusia sangat dinamis. Misalkan dalam bab muamalah, nggak banyak ayatnya, nggak banyak ayat muamalah tuh. Ya, dalam bab politik lebih dikit lagi. Kenapa? Karena Allah tahu manusia dinamis dalam hal ini. Maka yang Allah buat hanya kaidah-kaidah umum aja, batasan-batasan
ya, untuk menjaga manusia agar tidak merugikan hak orang lain. Nah, begitu aja. Itu aja poinnya. Ya. Jadi dikasih kebebasan seluas-luasnya dengan batasan tidak merugikan orang lain. Gitu. Ya. Nah, ini makna dari ya atau anu israhum. Dalam hadis Nabi bersabda, inna dina yusrun wa la yushadad dina ahadun illa ghalabah. Agama itu mudah dan tidak ada orang yang memberatkan agama melainkan dia akan dikalahkan. Misalkan dia ada pengen ibadah, memberatkan diri dengan ibadah, pasti gak sanggup. Apa ada orang sanggup puasa tiap hari? Karena dia kasih, nggak boleh. Nggak kasih, nanti dia izinin. Nggak izinin. Apapun kamu mau puasa, paling banyak puasa Nabi Daud. Begitu, paling banyak. Jadi nggak boleh tiap hari puasa itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, ya mulai sepanjang malam nggak ada tidurnya, nggak boleh, jangan. Nggak dikasih. Karena pasti kamu nggak akan sanggup. Ya, karena manusia secara biologis memang butuh istirahat di malam hari. Ya paling enggak cukuplah sepertiga malam kamu bangun, kan begitu? Ya kan, sepertiga malam, 2/3-nya istirahat. Sepertiga malam, nggak usah banyak-banyak, sepertiga aja. Bahkan kurang dari sepertiga pun masih boleh. Qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila awzid alaihi maratil Qur'an. Silakan. Sepertiga aja kalau untuk masyarakat umum, tapi kalau buat Nabi memang sampai setengah malam. Setengah malam beliau menjaga buat ibadah. Nah kalau ya selain Nabi cukup sepertiga aja. Ya di surah apa itu? Apa namanya? Alimawau apa ayat saya perlu minkum mardo. Ya kan? Kan Allah bilang tuh nisfahu au sulusahu dan selesai kan? Cukup sepertiga aja kalau untuk masyarakat. Sepertiga itu udah banyak, ya kan? Kan kalau malam hitungnya dari isya dah, jangan dari maghrib. Dari jam 7 sampai jam 4 itu udah berapa jam? 9 jam ya. 9 jam bagi 3 jam. Oh subhanallah. Kalau kita bisa bangun malam 3 jam itu udah panjang banget. Sudah panjang banget. Ad-dinu yusrun wa la yushadad dina ahadun illa qalaba fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati wa rawhati wa syai'in minad daljati. Ya, saddidu. Apa saddidu? Usahakan selurus mungkin. Ya, usahakan disiplin. Ya, wa qaribu dan usahakan untuk sedekat mungkin. Ya, jadi kita sholat udah ada waktunya, kita usahakan tepat waktu, gitu ya. Puasa udah ada waktunya, kita usahakan juga pada waktunya dan seterusnya. Ya wa abshiru. Apa abshiru? Ya, abshiru itu bergembira tentang sesuatu yang akan datang kepada kita. Artinya apa? Lakukanlah semua dengan penuh sukacita. Ya, jadi kita ibadah pun dengan penuh sukacita, jangan merasa terpaksa. Jika kita melaksanakannya dengan ringan, nggak berat, ya, dengan ringan, ya, begitu. Wasta'inu bil ghadwati wa raha. Mintalah tolong pada Allah untuk dapat beribadah, ya, di pagi hari dan di sore hari, wa minad dalja di malam hari. Ya, jadi kita beribadah pun minta tolong kepada Allah Ta'ala. Nabi berpesan kepada sahabat yang dikirim dan diutus untuk berdakwah. Nabi mengatakan yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan jangan persulit. Mudahkan jangan persulit. Ya, mudahkan jangan persulit. Jadi orang itu para dai pola pikirnya mudahkan jangan persulit. Itu prinsipnya. Berarti dia harus selalu mencari yang mudah agar orang bisa melaksanakan. Basyiru wa la tunafiru, beri kabar gembira, jangan bikin orang kabur. Ya.
Ya, agar orang senang beribadah, agar orang senang berbuat baik. Yasiru, kasih kemudahan. Kalau ada yang mudah, jangan yang susah, begitu. Gitu prinsip ya. Jangan dibalik. Ya kalau bisa susah, ngapain gampang? Ini nggak boleh ya. Tapi manusia umumnya begitu. Ya, ingin mempersulit orang lain. Rasanya kalau nggak mempersulit, dia nggak seneng gitu. Kenapa? Loh, dia pemimpin, dia ketua. Kalau nggak mempersulit orang, kayaknya dia nggak merasa jadi bos gitu. Nggak boleh, jangan. Nggak boleh. Ya. Agama Islam memerintahkan kita, apalagi kita pemimpin ya. Apalagi kita pemimpin. Kalau orang mukmin kan tahu, taat pemimpin itu kan wajib. Orang mukmin kan begitu ya pola pikirnya. Dia pemimpin saya, berarti saya wajib taat sama dia selama bukan maksiat, kan begitu. Pasti orang mukmin itu begitu. Ini taat kepada pemimpin bukan karena takut manusia, tapi karena Allah perintahkan. Dia pemimpin saya, Allah perintahkan saya taat sama dia selama bukan maksiat. Berarti kan tidak berani melanggar tuh, karena kalau dia melanggar pemimpin, berarti kan melanggar perintah Allah. Itu yang dibayangannya itu begitu, yang di otaknya begitu. Ini kalau saya menolak pemimpin, melanggar pemimpin, berarti saya melanggar perintah Allah Ta'ala. Nah, tapi kalau pemimpin nyuruhnya susah, kan bingung dia. Kan pernah ada di zaman Nabi seperti itu. Ya, jadi ada amir, ada pemimpin pasukan, ya. Disuruh tuh pasukannya kumpulin kayu, kumpulin. Nah, kumpulin. Nyalain api. Kan tak pemimpin kan, masuk ke api. Nah, bingung mereka. Disuruh masuk ke api kan, laporlah mereka ke Nabi. Lapor kan ke Nabi. Itu pemimpinnya bilang, lah bukannya taat pemimpin wajib kan gitu. Kata Nabi, kalau mereka benar masuk ke api, mereka celaka. Makanya mengatakan ya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Nggak boleh taat kepada makhluk ya dalam perkara yang merupakan kemaksiatan terhadap Khalik, pencipta. Ya, jadi jangan bikin aturan yang malah menyusahkan. Bikinlah aturan yang memudahkan. Kan idealnya namanya aturan itu memudahkan. Idealnya kan begitu. Ini kan logika dasarnya ya. Namanya mengatur kan tujuan biar apa? Biar mudah kan? Betul kan? Namanya ngatur biar mudah, bukan biar susah. Ya, misalkan di rumah kita tata barang-barang kita, biar apa? Kan biar mudah. Ya kan? Kalau kita mengambil buku, di sini tempatnya. Bahkan bukunya karena banyak diatur berdasarkan kategorinya. Biar apa? Biar mudah kan? Kan begitu. Ya. Kesimpulannya orang bikin aturan untuk memudahkan, bukan menyulitkan. Mestinya begitu. Ini orang mau nyumbang aja harus izin pemerintah dulu. Ya elah, ribet amat. Cukuplah warga disuruh ngawasin, ya kan? Itu yang ngumpulin sumbangan, jujurnya, udah gitu aja. Ya kan? Ya memang sih, mungkin kan namanya manusia ada aja yang nakal ya. Manfaatin kesempatan ngumpulin sumbangan, udah dikumpulin juga kabur. Mungkin memang. Tetap ada peluang kayak gitu ya, namanya manusia yang nakal kan ada aja. Nah, kita tugasin masyarakat yang ngawasin, ya kan? Jangan kalau mau bikin donasi harus izin dulu, ya Allah, gimana? Masih berbuat baik aja harus izin dulu, ya kan? Kan menyulitkan kan? Ya, jangan menyulitkan. Cukuplah bilang masyarakat tolong awasi pihak-pihak yang mengumpulkan dana. Pastikan dananya itu aman dan amanah ya sampai tujuan. Nah, begitu cukup kan? Ya kan? Ya, jangan, nggak usah lah harus izin dan segala macamnya itu. Oke? Ya. Nabi dalam sebuah hadis ya disebutkan oleh Sayyidah Aisyah, ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun itsman. Nah, tidaklah Nabi diberikan dua pilihan
melainkan beliau memilih yang lebih mudah selama itu tidak dosa. Gitu. Selama nggak dosa, nggak apa-apa, kita boleh milih yang lebih mudah. Yang penting boleh. Ya, makanya kalau ada orang bertanya kepada saya cari jawaban yang mudah, bukan yang susah. Ya, saya cari yang membolehkan, bukan yang nggak membolehkan. Kalau dalam masalah ibadah ya, saya cari yang bolehin. Yang boleh yang saya cari, bukan yang nggak bolehin. Ya, ada ibu-ibu nanya, Ustaz, suami saya baru meninggal, tapi tahun ini saya dapat berangkat haji. Gimana Ustaz? Kan katanya nggak boleh keluar rumah, iddah. Ya kan? Ya saya carilah, buka buku sana sini, cari yang membolehkan. Nah begitu. Bukan cari yang nggak boleh, cari yang membolehkan. Saya cari yang membolehkan. Ada nggak sih yang bilang boleh? Gitu. Dengan saya cari. Kan saya buka mazhab Syafi'i kayak gimana, saya buka mazhab Hanafi bilang gimana, dan seterusnya. Ya kan? Dan ternyata kalau memang belum berangkat, masih ada di rumah, nggak ada satupun yang membolehkan berangkat. Nah, yang membolehkan adalah kalau sudah di tengah perjalanan. Itu mazhab Maliki. Jadi kalau di tengah perjalanan boleh lanjut, nggak harus pulang. Tapi kalau mazhab Syafi'i, walaupun sudah sampai harus pulang. Nah, lebih berat kan? Udah sampai harus pulang. Istrinya pergi haji, suami nggak ikut. Udah sampai Mekah, berita suaminya meninggal, suruh pulang. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki, udah tengah perjalanan, boleh lanjut karena sudah jalan. Nah, itu yang paling mudah saya bilang. Tapi kalau belum jalan, nggak ada yang boleh. Ya sudah saya bilang, coba dah datang ke Kemenang atau ya yang bertanggung jawab untuk ngatur ya, minta agar bisa ditunda tahun depan. Hanya dimasalahkan kita ya karena haji sempit ya. Kalau zaman dulu kan haji ya nggak berat tahun ini, baru tahun depan nggak masalah kan gitu, ya kan? Nggak masalah ya. Tadi nggak berat udah tahun depan ya, nggak masalah. Karena urusan masih sederhana, nggak sekompleks sekarang kan gitu kan. Sekarang ngantrinya 20 tahun, begitu mau berangkat nggak jadi kan, gimana, coba repot. Kayak akhirnya saya hubungin tuh teman saya yang di Kemendang bagian urusan haji. Saya bilang tolong dibikin ketentuan kalau ada kasus kayak gini dipastikan berangkat tahun depan. Memang gitu. Jadi dia bukan mundurin, kalau mundurin diri kan hilang. Kan begitu peraturannya. Kan kalau mundurin diri harusnya hilang. Kalau mau antri lagi kan begitu peraturannya. Nah kan kasihan ya, jadi jangan mundurin diri, tapi minta dijadwalkan ulang, dipastikan tahun depan. Senang. Coba deh urus, mudah-mudahan insya Allah bisa, saya bilang begitu. Nah itu kan solusi begitu kan, karena emang nggak ada ulama yang membolehkan, nggak berani saya membolehkan. Ya memang nggak ada, saja yang bolehin, nggak ada. Gitu ya, ada ibu-ibu mau nikah janda, bingung. Bapaknya udah nggak ada, saudara-saudara lakinya juga nggak ada, kerabat lakinya nggak ada sama sekali, tapi dia mau nikah. Nah, cuma nikahnya memang nggak di KUA. Kalau di KUA mungkin jadi wali hakim ya, kan? Gitu. Akhirnya saya tanya, ada anak lakinya nggak? Anak laki? Iya, ada. Ini anak lakinya udah gede, udah dewasa. Udah, dia nikahin. Memang anak boleh? Boleh, saya bilang. Ada mazhab yang membolehkan. Boleh. Nih, mazhab Hambali membolehkan anak jadi wali. Kalau mazhab Syafi'i enggak membolehkan. Nah, begitu. Ya. Jadi selama ada yang bilang boleh, ya udah silakan pakai yang bilang boleh. Nah, begitu. Ya tentu kalau tadi malam yakun begitu. Ya, itu prinsipnya gitu ya. Ya, jadi kita kasih yang mudah-mudah. Ada orang baru masuk Islam. Nah, kalau baru masuk Islam, kan kalau cara urutan, kalau udah bersyahadat, udah muslim kan? Nah, kalau udah muslim kan udah wajib sholat. Ya kan? Nanti kapan belajarnya?
Kok udah wajib sholat? Ya kan? Saya ajar. Kalau wudhu gampang ya, gampang. Sekali belajar juga bisa ya. Tinggal ngikutin doang kan. Kalau wudhu insya Allah bisa. Kalau sholat kan agak panjang tuh, ya kan? Nah kalau wudhu kan gampang lah, cuma semenit ya. Ayo ikutin wudhu, ya. Urutannya begini ya, udah selesai. Gitu kan? Gitu. Ya niat pun ya, saya wudhu udah kelar kan, bukan dengan air. Kalau dengan air kan bukan wudhu namanya. Oh gitu ya, ya kan? Ini bukan sekedar cuci muka buat ngadem ya. Ingat, ini namanya wudhu. Berarti kalau dia mengerjakan, dia sadar itu wudhu, udah niat namanya. Ini nggak harus diajarin. Nih niatnya begini nih. Awal itu wudhu, akan repot, kasihan. Ngapalin dulu bahasa Arabnya gitu kan. Ya kan? Yang penting dia tahu yang dikerjakan itu wudhu, itu dan niat namanya, selesai. Bukan sekedar cuci tangan bersih-bersih, bukan sekedar basuh muka buat ngadem ya. Ini namanya wudhu, mau sholat. Nah kan gitu kan, berarti kan paham kan? Saya mau sholat, saya wudhu itu begini, berarti udah niat. Jangan dipersulit tuh, harus niat. Nah, jadi susah kan. Nah, sholat itu juga gimana caranya? Cukup kamu jadi makmum. Udah gitu aja. Tapi jangan terlambat. Kalau terlambat kan bingung lagi dia. Ya kan? Jangan terlambat. Tapi lah, pokoknya kamu sholat berjamaah, ikut imam dari awal. Saya bilang begitu. Makanya kalau kamu dengar azan, langsung ke masjid. Saya bilang begitu. Dengar azan, langsung ke masjid. Saya bilang begitu. Jangan ketinggalan. Ya, langsung ke masjid. Saya nggak ngajarin bacaan apa, nggak ngajarin. Yang saya ajarin mah waktu-waktu sholat doang ya. Nah kalau ini namanya sholat zuhur, ini namanya asar. Berarti ketika dia takbir, dia tahu itu sholat zuhur, udah niat, udah. Nggak perlu saya ajarin usolli fardhu zuhur, enggak, saya nggak ngajarin. Ya kan? Berarti ketika dia tahu itu sholat zuhur, berarti udah niat namanya. Karena kan dia sadar kan, dia ke masjid mau ngapain? Mau sholat, berarti udah niat kan? Dia sadar juga kalau itu sholat zuhur, berarti udah niat kan? Udah ikutin aja imam. Saya nggak ngajarin bacaan apa-apaan, udah ikutin aja imam. 40 hari ya, saya pantau tiap hari. Nah sholat belum? Jamaah enggak? Nah kalau kebetulan kamu ketinggalan, nah kamu suruh teman kamu jadi imam. Nah saya bilang begitu. Ya, suruh teman kamu jadi imam. Udah. Kalau dia bisa sholat 40 hari berturut-turut begitu, nah besoknya baru kita ajarin bacaannya. Begitu. Selesai sudah. Lagi bacaan kan yang wajib cuma Al-Fatihah. Sampai di akhir tasyahud. Selebihnya kan sunnah kan. Dia nggak baca apa-apa juga sah sholatnya. Ruku nggak baca apa-apa sah nggak? Sah. Orang bacanya sunnah. Sujud nggak baca apa-apa sah nggak? Sah. Orang bacanya sunnah. Kan yang wajib cuma Al-Fatihah, ya kan? Itu pun menurut jumhur. Kalau menurut mazhab Hanafi, nggak harus Fatihah. Baca Bismillah dong nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kan Bismillah kan ayat, ya kan? Ayat begitu. Jadi kita kasih yang gampang. Selama itu boleh. Nah, itu prinsipnya begitu. Ya, makanya perlu punya banyak pilihan tuh begitu. Ya, jadi kalau ustadz ilmunya dikit, yang dia tahu cuma itu berat, nah sianan. Sianan ya kan? Mu'alaf baru masuk Islam langsung diajarin rukun sholat 13, pusing dia. Rukun sholat 13, ngapalin ya kan? Rukun pertama ini, kedua ini, ketiga ini, panjang banget belajar. Kapan sholatnya? Ya kan, dikasih buku nih, belajar sholat begitu. Kan susah begitu. Yang paling gampang ikut sholat, udah kelar kan? Ikut sholat udah. Dan memang begitu kan Nabi ketika ngajarin sholat kan? Karena Nabi cuma bilang Kak, shollu kama ra'aitumuni usolli. Udah gitu doang. Sholat ikut saya, udah gitu doang kan? Sholat ikut saya, udah gitu doang kan? Dia bilang shollu, sholatlah kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian lihat saya usolli, sholat. Udah begitu doang. Baru nanti dikit-dikit ajarin ini kan begitu kan? Kan hadis-hadis tentang sholat kan nggak sekaligus semuanya Nabi ajarin, satu-satu kan? Nah,
Itulah penjelasan tentang kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Nanti akan kita bahas lagi perinciannya, ya. Ya, lebih detail lagi kaidah-kaidah cabang dari kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir, dan nanti kita bahas juga contoh-contohnya. Sebagaimana biasa, sebelum kita akhiri, kita ya buka sesi untuk tanya jawab. Silakan jika hadirin ingin bertanya. Silakan Pak Yul bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang Ustaz sampaikan ketika ada suatu pertanyaan Ya, silakan. ya, yang kita carikan yang membolehkan gitu ya. Nah, tadi dulu kan antara pemahaman mazhab tadi kan ada perbedaan ya Pak. Satu ketika tengah jalan boleh terus lanjut, atau di masa pagi lebih terus lagi sampai ya, harus kembali. Nah, ya ini sih konteksnya kita tidak harus patuh dengan masa gitu ya, kita bisa mencari ya kemudahan masanya gimana, mana yang dapat kemudahan yang bisa kita raih dari dan menjalankan masyarakat misalnya gitu. Kira gitu Pak. Iya. Baik. Jadi secara prinsip ya, memang kita boleh mengambil pendapat yang membolehkan. Namun yang perlu kita ingat juga adalah kalau kita adalah masyarakat awam, tentu tetap perlu konsultasi. Itu sama seperti kita sakit ya. Beda kan kalau kita minum obat setelah konsultasi ke dokter dengan minum obat tanpa ke dokter. Masih beda kan? Kadang kalau kita minum obat nggak pakai ke dokter malah nggak sembuh-sembuh. Ya gitu. Ya, udah ke dokter baru sembuh. Kenapa? Karena dokter mendiagnosa dulu, ya kan? Mendiagnosa lalu memilihkan obat yang tepat. Nah, begitu juga hukum ya. Tetap perlu konsultasi. Jangan jalan sendiri ya, jangan. Itu prinsip juga ya. Itu prinsip juga ya. Jadi jangan udah mulai boleh langsung enggak, jangan. Tetap perlu konsultasi. Itu poinnya juga ya. Jadi jangan jalan sendiri juga, jangan. Ya begitu, biar nanti ustadznya mendiagnosa masalah dulu, gitu kan? Nanti nyari jawaban yang paling tepat apa, nah begitu. Ya, jadi nanti dijelaskan apa masalahnya, ya kan? Kemudian ustadznya mendiagnosa masalah dulu, ya kan? Baru ngasih jawaban, begitu. Ya, jadi tetap perlu ya konsultasi. Jadi jangan, ada yang boleh langsung, jangan. Ya, sama kayak obatan gitu kan. Jadi kalau sakit-sakit ringan doang sih mungkin masih bisa kali ya, kayak cuma pusing-pusing minum bodrek selesai. Tapi kan nggak selalu pusing itu ternyata pusing biasa, ya kan? Ternyata mungkin pusing karena lain kan, kayak sakit pinggang, ya ternyata sakit ginjal, kan gitu kan? Kan di antara gejala ginjal kan sakit di pinggang kan, gitu. Nah itu kalau kita nggak kalau nggak ke dokter. Kan jadi tetap perlu ya, tetap perlu kita konsultasi ya. Jadi masalah prinsip begitu dalam bab apa aja, mau dalam masalah ibadah, mau dalam masalah muamalah pun begitu. Misalkan nih dalam bab muamalah ya, saya kasih contoh beli emas cicil. Nah itu memang faktanya ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak, gitu kan. Ada yang bilang boleh ya, seperti fatwa DSN. Nah, ada yang bilang haram ya, kalau kita lihat di YouTube tuh ada saya bilang haram. Itu boleh kita ambil yang membolehkan, nggak apa-apa. Ya, tapi tentu harus kita pahami secara terperinci. Boleh dengan ketentuan, nah, kan begitu kan? Jadi nggak ambil judulnya aja boleh, nah kan gitu. Jangan ya, kayak misalkan perempuan boleh nikah nggak pakai wali, mazhab Hanafi, judulnya doang diambil. Ya, jangan judulnya doang. Baca setiap perinci, boleh gimana ketentuannya, kan gitu. Jangan judulnya doang, karena ada yang ngambil judulnya doang, salah. Nah itu sama aja kita baca buku kesehatan, ya nggak bisa, tetap perlu ke dokter. Ya itu kan ilmu sebagai pengetahuan. Kalau untuk diamalkan tetap perlu konsultasi ke dokter.
begitu ya. Nah, pengetahuan agama juga begitu ya. Jadi tetap kita perlu konsultasi. Ya, artinya pokoknya setelah kita awal tadi kita konsultasi dengan ilmu kan. Intinya ketika ada yang membolehkan tidak dari kita bisa melakukan itu bisa. Bahkan seorang ulama, seandainya pun dia ulamanya bermadzhab Syafi'i misalkan, seandainya dia bermadzhab Syafi'i misalkan, namun si penanya tadi kalau dikatakan mazhab Syafi'i nggak sanggup, dia boleh ngasih manfaat dengan mazhab yang lain, boleh. Itu ulama mazhab Syafi'i. Artinya apa? Ya menurut dia secara kajian ilmiahnya tentu mazhab Syafi'i lebih kuat dalilnya, gitu ya. Namun kalau ngelihat si penanya dengan kondisinya, ya kalau dikasih mazhab Syafi'i nggak bisa, dikasihlah mazhab yang lain, boleh, nggak apa-apa. Itu kenapa? Karena dalam fatwa itu tetap diindahkan keadaan si penanya, nggak hanya dari sisi dalilnya aja, begitu ya. Jadi nggak boleh, nah, jangan, nggak begitu ya. Jadi perlu benar-benar paham masalahnya apa, kondisi si penanya itu gimana, begitu ya. Jadi bukan berarti kita boleh ngambil yang membolehkan itu mutlak ya, enggak, tetap ya, karena namanya aturan kan perlu diindahkan tetap, gitu. Ya jadi enggak, kalau kita sembahyang mudah aja ya jadi bukan agama namanya nanti, dan enggak boleh juga. Dan namanya tarakhus, nyari yang mudah terus tuh. Ya kalau nyari yang mudah terus ya sama aja tadi kita bilang, ya nggak naik kelas kan, masa mau soal yang gampang terus kan gitu ya, karena setiap pemimpin kan juga perlu berusaha untuk meningkatkan amalnya ya. Jadi nggak hanya ringan-ringan mulu, nggak naik kelas kan gitu ya kan. Masa latihan fisiknya cuma ngangkat barbel sekilo terus, nggak nambah-nambah ototnya kan gitu. Itu logika sederhananya itu begitu gitu ya. Jelas ya. Ada lagi silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi disebutkan mengenai taat pada pemimpin yang perintah. Yang ingin saya tanyakan itu tingkat ketaatan itu seberapa jauh, karena mungkin nanti ada yang benci atau tidak suka terhadap pemimpin. Terima kasih. Baik. Iya. Ketidaksukaan kita kepada pemimpin itu harus objektif, nggak boleh subjektif ya. Karena kalau subjektif berarti kan personal namanya, nah itu nggak boleh ya. Harus objektif, berarti ada perbuatannya yang kita nggak suka atau kebijakannya yang salah gitu. Tapi kalau kebijakannya nggak salah, ya walaupun kita nggak suka, kita tetap harus taat. Tetap harus taat gitu ya. Jadi nggak boleh kita nggak sukanya itu karena subjektivitas, masalah yang sifatnya personal. Misalkan contohnya dalam sholat, memang ada hadis yang mengatakan jika imam tidak disukai oleh makmumnya, maka sholatnya nggak diterima. Nah, lalu dijelaskan, ini tentu tidak sukanya harus objektif, bukan masalah personal. Misalkan imamnya nggak sesuai syarat, nggak memenuhi kriteria, bacaannya kagak enak, makmumnya malah pusing dengernya, bacanya salah mulu, nah itu kan begitu. Nah, ini tapi maksain jadi imam, nah itu. Atau dia jadi imam nunjuk dirinya sendiri, bukan ditunjuk oleh makmum, nonong aja jadi imam. Siapa orang tiba-tiba jadi imam? Nah, jangan juga. Ya, karena imam itu memang ditunjuk oleh makmum, kecuali masjid pemerintah, baru imamnya ditunjuk oleh pemerintah. Atau masjid pribadi boleh juga, nggak apa-apa. Orang bangun masjid murni harta dia, tanahnya tanah dia, duitnya pun bangun masjid duit dia, ya kan? Itu dia boleh juga tuh, punya hak untuk nunjuk imam. Tapi kalau masjid tanahnya wakaf, duitnya sumbangan masyarakat, gitu ya,
Nah itu masyarakat tuh jamaah yang punya kewenangan nunjuk imam gitu. Nah kalau nggak ditunjuk, nunjuk diri sendiri, makmumnya nggak suka, nah ini baru salah. Itu berarti tidak sukanya memang ada alasan yang objektif, gitu ya. Kita atau mimpin wajib tetap walaupun kita nggak suka, tetap wajib selama ya yang diperintahkan tadi tidak bertentangan dengan hukum, baik hukum agama ya, ataupun hukum yang telah disepakati gitu. Ya, ini walaupun kita nggak suka tetap wajib taat, gitu ya. Yang penting batasnya apa? Apakah yang diperintahkan itu benar atau salah, melanggar hukum agama apa tidak, melanggar hukum yang disepakati, hukum negara atau tidak, begitu aja. Kalau nggak melanggar, ya kita nggak taatin, nggak melanggar kok, ya kan? Nah, ya kan peraturan kan nggak boleh melanggar hukum ya, karena di hierarkinya dari mulai yang tertinggi kan konstitusi, kemudian undang-undang, nah, kan? Karena di hierarkinya kan, begitu. Nah, kalau yang di bawahnya bikin peraturan bertentangan dengan yang di atasnya, ya kita boleh protes. Kenapa? Bertentangan. Karena dia aja nggak taat, kan gitu kan? Dia aja yang benar nggak taat. Dengan apa? Dengan buat peraturan yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Berarti kan nggak taat kan? Nah dia aja nggak taat, masih kita disuruh taat, begitu. Itu prinsipnya begitu ya. Jadi dia aja yang bikin peraturan nggak taat dengan melanggar hukum yang lebih tinggi di atasnya. Nah, berarti kita nggak wajib taat dong, gitu. Tidak suka. Iya, walaupun nggak suka tetap wajib taat. Berdosa enggak? Sebenarnya kita kalau menurut saya pribadi ya, itu akan lebih bermanfaat kalau kita berpikirnya bukan masalah dosa, tapi dampak negatif apa buat kita. Nah, kalau saya pikir gitu, kenapa ya? Karena dosa nggak kelihatan soalnya. Mendingan apa dampak negatifnya buat kita gitu aja. Kalau ada dampak negatifnya tinggalin lah gitu aja dah. Soalnya dosa nggak kelihatan masalahnya. Kalau dikit-dikit dosa nggak sih? Oh nggak dosa, gitu ya. Tapi kalaupun nggak dosa ternyata berdampak negatif, ya buat apa kita lakukan gitu? Karena kalau dampak kan terasa, kalau dosa kan nggak terasa ya. Jadi kalau kita jadi alat ukurnya dosa pahala, kayaknya mungkin motivasinya malah kurang kuat gitu, ya kan? Tapi kalau apa kebaikan yang bisa kita rasakan, apa keburukan yang mungkin bisa kita dapatkan, nah mungkin itu akan lebih bermanfaat gitu ya. Ya kalau dosa, ya kan harus ada dalilnya. Nah kan dosa kan menurut Allah bukan menurut kita kan, gitu. Ya kalau nggak taat pemimpin, ya kalau berdasarkan dalilnya ya dosa, karena Allah yang perintahkan taat. Ada lagi? Cukup? Ya. Iya. Tadi yang pemimpin kita disuruh taat. Tapi kan tadi Ustaz jelasin kalau pemimpin itu tidak berbuat dosa, ya. Bukan berbuat dosa. Tidak merintahkan untuk berbuat ya melanggar. Perintahnya tidak melanggar, ya, gitu. Tapi di case-nya itu pemimpin itu memang setiap dia memerintahkan sesuatu, nggak semua perintahnya itu mengandung pelanggaran, ya. Tapi dari perilaku dia sudah banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan, kebohongan, apa gitu. Sehingga kelayakannya a priori pemimpin gitu, apa yang harus kita taati, karena dia kan nggak konsisten gitu, nggak istiqomah antara yang dia ucapkan sama yang dia lakukan. Jadi akhirnya rakyat menjudge. Berarti pemimpin yang kayak gini bukan tipe yang ulil amri harus kita arti. Itu yang pertama. Yang kedua tentang tadi pilihan-pilihan mazhab, kan mazhab kita kan ada 4 ya, kalau yang disebut. Seandainya kita mengutip ya, atau mengambil istilah hukum dari mazhab yang selain sunni gitu ya,
apakah itu juga diperbolehkan? Atau selain 4 mazhab itu, kan ada mazhab At-Tuhiri ya, bahasa ya. Nah, itu gimana? Apakah kita masih bisa mengutip pendapat ya ulama yang kita taruh yang kita anggap pendapatnya paling bagus gitu ya? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang kedua dulu ya. Selama pendapat itu terbukti benar berdasarkan dalil, ya boleh kita ikuti. Cuma kan yang jadi masalah, siapa yang punya kemampuan untuk menilai benar? Nah, begitu. Jadi nggak semua orang kan? Nggak semua orang kan begitu. Ya, tentu kita harus mempercayai kepada orang-orang yang memiliki kapasitas memadai untuk memutuskan pendapat itu benar atau salah. Kalau terbukti salah, ya nggak boleh kita ikuti. Misalkan pendapat Syiah tentang nikah mut'ah, ya udah jelas, mau terbukti salah, dalilnya banyak, gitu ya, nggak boleh kita ikuti. Begitu. Memang tidak ada dalil ataupun pendapat ulama yang membatasi hanya 4 mazhab, enggak. Boleh mazhab yang lain nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting tadi kan kalimatnya dalam hadis malam yakun itsman, selama itu tidak berdosa, gitu. Itu kan kunci kata kunci kan. Nah, berarti kan harus dipastikan pendapat itu nggak salah, apalagi sesat. Nah, begitu. Apalagi sesat, udah pasti nggak boleh kalau sesat. Nah, siapa yang bisa menghakimi? Ya tentu para ahlinya, begitu. Para ahlinya, ya. Kalau di Azhar memang bukan hanya 4 mazhab, mazhab Zahiri pun dipelajari. Bahkan Dr. Sukordowi dalam kitab Fiqh Zakat banyak beliau memilih pendapat mazhab Zahiri, banyak. Ya karena memang terbukti nggak salah dalam masalah-masalah tertentu, begitu. Jadi nggak terbatas pada 4 mazhab ya. Tapi tadi kata kuncinya malam yakun itsman, selama itu nggak dosa, berarti harus dipastikan nggak salah. Berarti yang memastikan siapa? Ya ahlinya tentunya, begitu ya, seperti itu. Karena juga Syiah itu kan nggak semuanya ya, nggak semua masalahnya itu berbeda dengan Sunni. Walaupun dalam yang prinsip-prinsip banyak yang beda, gitu kan, seperti itu. Ya, gimana? Makanya kenapa misalkan pemerintah Saudi masih menganggap orang Syiah itu Muslim diizinkan haji, ya kan? Walaupun dalam masalah tauhid banyak yang parah, gitu ya, banyak yang parah gitu ya. Tauhidnya tuh masalah akhirnya banyak yang benar-benar melenceng, itu parah, ya begitu. Bahkan tata cara sholatnya pun ya berbeda, gitu. Tapi tetap apa namanya sama Saudi dianggap Muslim, makanya dikasih izin haji, kan gitu ya. Kan orang Iran masih diizinin haji, ya kalau bukan orang Islam nggak mungkin dapat visa haji kan gitu. Itu kan namanya toleransi ya. Nah, tapi tetap diawasi, kalau mereka melakukan amalan-amalan yang mengganggu, tetap ditindak sama keamanan ya. Kalau mereka melakukan, kan pernah tuh ya melakukan apa gitu, saya pernah lihat tuh di video, ditindak. Kenapa? Ya karena mengganggu, tuh, begitu, ya kan. Selama nggak mengganggu, ya udah dibiarin aja. Oke. Nah yang pertama tadi, ketika kita mengatakan kita taat pemimpin karena perintahnya bukan karena orangnya, ini justru mengajarkan kepada kita objektivitas, di mana kita taat pada peraturan, bukan kepada yang menegakkan aturan. Jadi mau dia pelaku maksiat kah, ya kan, tetap selama yang diperintahkan itu benar. Dia tukang bohong kah misalkan, dia suka main judi misalkan, dia suka mabuk misalkan, segala macam maksiat yang dilakukan, selama perintahnya kita lihat
itu tidak melanggar hukum. Udah begitu aja. Karena memang begitu ulama ya dari zaman dulu kan, khalifah-khalifah itu kan nggak sedikit yang nggak benar dalam sejarah peradaban Islam kan. Banyak kan khalifah-khalifah itu yang perilakunya banyak yang perilakunya nggak bagus. Tapi ulama nggak pernah ngajak melawan menentang mereka. Selama yang diperintahkan nggak salah. Kalau salah terdepan. Jadi yang dilihat perintahnya. Iya. Sehingga kita benar-benar objektif. Ya. Jadi kita, ya itu kan karena dia kan orang yang menduduki jabatan, makanya kita hormati jabatannya. Adapun orangnya, walaupun dia maksiat, ya udah dosanya buat dia. Gitu. Jangan malah sebaliknya. Oh orangnya soleh, ibadahnya bagus, tapi kalau bikin peraturan merusak, ya malah jangan. Kan mungkin juga begitu ya. Ya kan, secara pribadi ibadahnya bagus misalkan, begitu jadi pemimpin bikin aturan malah ya merusak. Nah itu malah salah, salah begitu ya. Kalau nggak salah kan ada sahabat yang masih suka mabuk, tapi karena kemahirannya dalam perang kan tetap dipakai gitu ya, tetap dipakai gitu. Ya kan, kenapa ya? Karena kemaksiatannya tidak merugikan orang lain gitu kan, bukan dibenarkan, bukan, tetap salah ya, tetap salah ya. Tapi kan kerusakan pada dirinya tidak berdampak kepada orang lain. Kalau berdampak ya baru nggak boleh gitu kan, seperti itu ya prinsipnya. Makanya dalam sholat misalkan imamatul fasik, orang fasik jadi imam itu masih sah. Yang penting sholatnya benar kan gitu. Yang penting sholatnya benar kan. Dia fasik nih, jadi imam, sah nggak? Sah. Boleh kita sholat di belakangnya. Yang penting sholatnya benar tuh. Padahal fasik. Ya hati kita nggak nyaman memang. Sholat di belakang orang fasik kan nggak nyaman hati kita. Tapi selama sholatnya benar, ya udah nggak apa-apa, sah sholat kita. Tuh, begitu. Ya, walaupun memang yang baik ya. Imam itu orang yang baik juga, jadi kita nyaman ikut sholatnya. Baik, demikian yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi ya pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma jammilna bil afiyati wa salamah wa aqifna bit taqwa wal istiqamah wa izna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.